Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Kitab Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani di jilid yang pertama. Setelah kita libur sementara waktu untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan saya mewakili diri saya sendiri, tim kajian, juga takmir, mohon maaf apabila kita dalam berinteraksi ada kesalahan-kesalahan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang ke-18, Al-Mabhathu Al-Thamin Ashar, Sifatus Salat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyimak kitab Arabnya dan pembaca akan membacakan bahasa Indonesia. Silakan. Bab 18. Sifat Salat. Sifat salat yang sempurna adalah salat yang dikerjakan oleh seorang muslim, seperti yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Hal itu didasarkan pada hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Hal itu didasarkan pada hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Salatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan salat." Bagi yang ingin mengerjakan salat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hendaklah dia mengerjakan salat seperti di bawah ini. Ya, berikut ini adalah tata cara bagi orang yang ingin mengerjakan salat sebagaimana salatnya Nabi SAW yang sempurna. Silakan. Yang pertama, menyempurnakan wudu, yakni berwudu seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian serta basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah muka kalian dengan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Nah, ini adalah ayat yang berkenaan dengan perintah Allah Ta'ala untuk kita berwudu dan menjelaskan tata cara wudu yang paling minim di dalam ayat ini, ya, untuk kita kerjakan bagi yang mau memulai salat. Apa dalil dari hadis? Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anha dan anha untuk perempuan. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang tahu kenapa dia anhuma? Karena bapaknya. Karena dia dan bapaknya sama-sama sahabat. Dia ini siapa?
Abdullah. Siapa bapaknya? Umar. Kalau ada sahabat, dia dan bapaknya dua-duanya seorang sahabat, maka disebut radhiyallahu anhuma. Dia adalah nama yang disebut sebelum bin, sedangkan bapaknya adalah nama yang disebut sesudah bin. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul." Yang artinya, tidak akan diterima sholat yang dikerjakan tanpa berwudu dan tidak juga sedekah dari hasil gulul atau harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan perang. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban memperhatikan secara sungguh-sungguh permasalahan toharoh atau bersuci ini sebelum mengerjakan sholat. Yang kedua, menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Ini diantara syarat sah sholat. Siapa yang tahu dapat hadiah mushaf Madinah? Sebutkan 3 perincian tentang menghadap kiblat. Sudah pernah kita jelaskan di kajian ini waktu membahas tentang syarat sah sholat. Sebutkan 3 rincian tentang menghadap kiblat. Kalau orangnya di mana hadap mana, kalau orang di mana hadap mana, kalau orang di mana hadap mana. Katakan mushaf Madinah lumayan. Katakan rinciannya begini. Kalau matanya lihat Ka'bah atau badannya tepat di dekat Ka'bah, maka dia harus menghadapkan ke poros Ka'bah. Bila dia berada di tempat yang tidak bisa melihat Ka'bah tapi berada di Masjidil Haram, maka dia lihat bagaimana arah keramik atau sajadah yang ada di Masjidil Haram. Dengan begitu dia mengetahui arah Ka'bah yang tepat. Untuk orang yang di luar dari itu semua seperti yang ada di Indonesia, maka dia berkewajiban untuk memperkirakan ke arah Ka'bah yang tepat yang semampunya dia. Meskipun ternyata agak condong mirip-mirip sedikit. Begitu. Lanjut. Menghadap ke arah Ka'bah ini bagi orang yang mau sholat sebagaimana Nabi SAW sholat. Maka siapa yang sengaja tidak menghadapkan diri ke arah Ka'bah padahal dia masih mampu, maka tidak sah sholatnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ayat yang menerangkan kewajiban menghadap kiblat, yaitu apa? Apa jemaah? Ka'bah. Nah, kan tertera di buku yang teman. Apa dalil dari hadis? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba dibaca. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah tentang kisah seorang yang kurang baik dalam mengerjakan sholatnya. Apa kata Nabi SAW? "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata." Jika kamu hendak mengerjakan sholat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ini juga dalil yang menunjukkan perintah menghadap kiblat. Sekali lagi, siapa yang sebenarnya masih sanggup menghadap kiblat tapi menyengaja diri untuk tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Ketiga, membuat pembatas tempat sholat jika dalam posisi sebagai imam atau sholat sendirian. Teman-teman coba distabiloi atau di garis bawahi, menyediakan sutra atau pembatas jika
menjadi imam atau orang sholat sendirian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang punya tuntunan untuk menyediakan sutroh manakala dia sholat itu hanyalah imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun menjadi makmum maka dia tidak punya sutroh. Sutrohnya adalah sutroh imam. Maka kalau kita jadi makmum kemudian ada orang mau melintasi kita, maka tangannya jangan melintang, jangan memalang orang mau lewat. Begitu. Mari kita bedah sedikit. Sutroh. Tadi di situ ditulis apa? Pembatas. Ya, sayangnya penerjemah memberi istilah sutroh dan ditulis. Ya, sayangnya ditulis langsung pembatas. Saya sering bilang di kajian ini bahwa kalau menjadi seorang penerjemah, kalau kita dapati ada satu istilah syar'i yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, maka jangan langsung di-Indonesiakan, tapi diberitahukan dulu istilah syar'inya, baru dikasih dalam kurung. Jadi tulis dulu, hendaklah dia menjadikan sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu adalah pembatas yang antara dirinya dengan si sutroh ini tidak boleh dilintasi orang lewat. Contoh, saya sholat, kemudian di depan saya taruh tas, yang tas itu saya berdirikan. Maka kalau itu adalah sutroh saya, maka tidak boleh ada orang melintasi saya di antara saya dengan sutroh. Adapun di depannya sutroh silakan. Contoh yang lain, kita sholat ba'diyah di masjid, ba'diyah maghrib misalnya. Kemudian ada orang sholat di depan kita, kita jadikan dia sebagai sutroh kita. Maka ini juga termasuk pembatas di mana antara kita dengan orang yang di depan kita tidak boleh dilintasi oleh orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang mau melintasi kita, maka kita halang, tangan kita palang gini. Ya, karena tidak boleh melintasi orang yang sedang sholat. Catatan, ini hanya berlaku untuk imam dan yang sholat sendiri. Adapun yang jadi makmum, maka dia tidak berhak untuk memalang. Saya ingat saya pernah suatu sore waktu di Arab Saudi dulu, mau masuk ke masjid yang ada di rumah sakit, saya mau melintas, ada orang Arab Saudi melintasi tangannya, padahal dia statusnya makmum. Maka saya lewat bawah tangannya. Ya. Lalu saya masbuk, dan dari sudut mata saya lihat ada orang berperawakan seperti yang memalang tadi, sepertinya mendatangi saya dan menunggu di sebelah, di sisi badan saya. Dan benarlah ketika saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lihat ke samping, ternyata benar bapak yang tadi yang memalang itu sedang menegur saya. Dia bilang, ya akhi, tidak boleh melintasi orang sholat. Maka saya bilang, boleh Kiai, kalau jadi makmum tidak apa-apa dilintasi. Tidak boleh, boleh, tidak boleh. Ya. Nah, akhirnya saya cuma bilang, Syekh, saya ngaji di Syekh Shalih bin Fauzan. Siapa tahu Syekh mau mendengar kajian Syekh Shalih bin Fauzan, bisa ditanya kepada beliau. Dengar, oh ini murid Syekh Shalih bin Fauzan, langsung pergi. Ya, karena beliau penuntut ilmu, kalau di sana itu dihormati. Kenapa saya tidak mau berdebat panjang lebar? Ya, tidak enak aja karena kakek-kakek. Begitu. Lanjut. Ada hadis dari Sabroh bin Ma'bad al-Juhani. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Sabroh bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Liyastatir ahadukum fi sholati wal bisahmin." Hendaklah salah seorang di antara kalian membuat pembatas dalam sholat meski hanya dengan anak panah. Nah, meskipun cuma dengan anak panah.
Kalau di kehidupan kita sekarang apa saja yang bisa dijadikan sutroh? Di antaranya kalau soft 1 ya sutrohnya apa? Dinding. Kalau ada tiang kita sholat sunnah, kita jadikan tiang itu sebagai sutroh. Kalau kita ada di soft 2, soft 3 dan di depan kita ada orang sedang sholat, maka kita bisa jadikan dia sebagai sutroh. Kalau kita punya tas, kita bisa tegakkan tas sebagai sutroh. Dengan catatan hanya untuk 2 orang. Siapa saja tadi? Imam dan yang sholat sendiri. Nah, di antaranya sholat sunnah. Terus juga hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu muakhiratir rahal fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratir rahal fa innahu yaqta'u salatuhu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad." Jika salah seorang kalian tengah mengerjakan sholat, sesungguhnya dia telah diberi batasan jika di hadapannya terdapat semacam kayu sandaran sekedu. Jika di hadapannya tidak terdapat benda semacam itu, sholatnya akan diputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Saya ulang, ini ada perbedaan sedikit antara matan yang ada di Arab dengan yang di Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahal. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal fa innahu yaqta'u salatuhu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad." Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian sedang sholat, maka sesungguhnya dia telah diberi batasan. Maksudnya dia sudah dianggap bersutroh apabila di depannya ada semacam kayu. Di zaman Nabi bukan cuma kayu, kadang-kadang Nabi bersutroh dengan tombak. Kadang-kadang pelana kuda diangkat lalu diletakkan di tanah, dijadikan sebagai sutroh. Begitu. Bagaimana kalau dia tidak meletakkan pembatas? Kalau dia tidak meletakkan pembatas, lalu dia dilewati oleh 3, maka salatnya putus. 3 di sini disebutkan lagi al-himar, keledai, kemudian al-mar'atu, wanita. Ya, catatan wanita yang mana? Di situ tidak diberi catatan. Silakan dicatat sendiri. Wanita yang sudah baligh. Wanita yang sudah baligh. Sebagian orang mengira wanita sudah baligh ini maksudnya wanita yang sedang haid. Padahal yang dimaksud adalah wanita yang sedang haid itu, atau yang sudah haid, maksudnya adalah yang sudah baligh meskipun sekarang sedang tidak haid. Yang ketiga yang bisa memutus sholatnya adalah anjing hitam. Putus di sini apa maksudnya? Ada ikhtilaf ulama, dan pendapat jumhur ulama bahwa putus di situ maksudnya adalah putus pahalanya. Sah sholatnya, putus pahalanya. Kalau di zaman sekarang misal teman-teman sedang sholat di rumahnya, sholat di dalam rumahnya di ruang tamu, kemudian istrinya mau lewat, dan tentu istrinya sudah pernah haid kan gitu, atau wanita yang sudah baligh. Istrinya mau lewat, dia sendiri tidak punya sutroh, lalu istrinya melewati dirinya, maka sholatnya sah tapi putus pahalanya. Bisa dipahami? Lanjut. Mendekatkan diri dari pembatas dan sholat padanya, itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yad minha." Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap ke pembatas dan mendekat kepadanya.
Hendaklah dia membuat jarak antara pembatas dengan dirinya selebar jalan kambing atau sejauh tempat sujud. Maaf. Betul pembacanya. Selebar. Soalnya di buku saya yang kitab Arab ini ada satu lafaz hadis lagi. Di buku antum memang cuma segitu? Tidak ada. Oh. Di sini ada satu lafaz hadis lagi, yaitu dari hadis Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyad'u minha la yaqra syaitan alaihi salatahu." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian sedang sholat, maka sholatlah dia menghadap ke sutroh dan hendaklah dia mendekat ke arah sutroh dan jangan sampai syaitan memutus sholatnya. Begitu. Maka teman-teman yang perlu digarisbawahi di situ, kita tidak cukup sekedar bersutroh, tetapi sutroh itu didekati. Nah, ini ada pembahasan sebagian ulama. Seberapa jarak antara kita dengan sutroh? Jawabannya, sekira-kiranya kita ketika sujud, yang kepala kita tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu mepet, dan rata-rata itu seperti 3 hasta dirinya. Coba pegang hasta, antum coba lihat. Satu hasta kayak apa? Mana hasta? Ini hasta. Mulai dari jari tengah ujung sampai dengan siku. Coba ibu-ibu, yang mana hastanya ibu-ibu? Coba dipegang. Mana teman-teman hastanya? Mulai dari apa? Ujung jari tengah. Kan biasanya yang paling panjang jari apa? Jari tengah. Kalau ada yang jari jempolnya lebih panjang berarti tidak normal. Yang mana yang paling panjang? Jari tengah. Sampai mana satu hasta? Sampai siku. Nah, 3 kali ini itulah kira-kira tempat sujudnya seseorang, dia meletakkan sutra di situ. Bisa dipahami? Tapi tidak usah juga mau sholat begini. 1, 2, 3. Nanti dikira kenapa kamu? Ya. Kira-kira saja di mana kepala kita akan menyentuh, akan sujud, yang badannya tidak terlalu kecil, mepet begitu, tidak juga terlalu panjang, yang tengah-tengah, yang perut sama pahanya tidak saling berdempet, tidak juga saling terlalu jauh. Nah, sekiranya itu, taruhlah sutroh di depannya. Bisa dipahami? Ada orang misalnya sutrohnya 6 hasta. Ya, ketika dilewati dia marah, dia depak orang. Sudah selesai, orangnya tidak terima kan, didepak dadanya tadi. Tidak terima, dia ditunggu. Kenapa kamu depak saya tadi? Iya, soalnya situ mau lewatin sutroh saya. Mana sutrohmu? Ini sutrohku, jauhnya 2 soft. Kalau 6 hasta itu terlalu jauh. Sama juga ada orang ini juga masalah ya. Kayak di bandara ini, misalnya ada orang mau sholatnya di pintu, ya kan? Orang mau lewat susah. Kita mau keluar, dia ba'diyah. Kita habis sholat isya nih, mau keluar ada orang sholat pas di mukanya pintu. Mungkin dia tidak lihat, mungkin. Ya, terus dia tidak pakai sutroh lagi. Kalau dia ada sutroh, maka kita lewati depan sutrohnya. Kalau dia nggak ada sutroh, bagaimana? Maka kita kasih dia sutroh. Kita taruh misalnya apa di sini? Itu ada kursi lipat. Kursi lipat itu taruh di depan mukanya, baru kita lewati. Ya. Atau kita suruh dia mundur, mas, mundur mas. Ini pintu. Yang penting dia jangan bilang, oh ya maaf, batal sholatnya. Nah, lanjut. Hendaklah dia membuat jarak antara pembatas dengan dirinya selebar jalan kambing atau sejauh tempat sujud dan tidak lebih dari 3 hasta. Oh, ini sudah disebut ya. Wa la yazidu ala qadri 3 amrah. Dan jangan lebih dari 3 hasta. Sekali lagi, hastanya tidak usah diukur-ukur di sajadah. Nanti dilihatin orang malah mengundang keanehan. Nah, Nabi dulu pernah
sholat dalam keadaan sutrohnya adalah dinding. Kemudian beliau lihat dengan sudut matanya bahwa ada anak kambing mau lewat, maka beliau maju terlebih dahulu. Beliau maju sampai perut mengenai dinding, anak kambing itu lewat, baru kemudian Nabi mundur kembali. Begitu. Adapun kalau kita di zaman sekarang yang mau lewat adalah manusia, maka kita cukup halangi. Siapa tahu orangnya tidak melihat, ya semoga dia dengan dihalangi tidak melintas orang sholat. Lanjut. Demikian juga antara satu saf atau barisan dengan saf yang lain. Hal itu didasarkan pada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, antara tempat sholat Rasulullah SAW dengan tembok pembatas terdapat jarak selebar jalan kambing. Terus juga pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya jika masuk Ka'bah Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sana dan membuat jarak antara dirinya dengan tembok kira-kira 3 hasta. Beliau Ibnu Umar menunjuk ke tempat yang Bilal beritahukan kepadanya. Tidak sama ini antara terjemah yang dibaca dengan buku saya. Sama enggak bukunya? Sama aja. Di sini disebutkan setelah tadi antara Nabi dengan tembok itu ada jalan kambing. Oke? Nah, di buku yang asli di kitab Arab ada tambahan. Ya, mungkin di buku Indonesianya mungkin tidak ada. Dan jika salah seorang jika ada orang yang mau melintasi orang yang sedang sholat, maka hendaklah dia mendepaknya. Hendaklah dia menolaknya, Jika dia masih juga ingin melanggar, maka didepak dengan keras. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu. Coba lihat. Ada di bawah. Oke, berarti terjemahan ini ada bagian hilang justru dari Arabnya. Nah, coba dibaca ulang, Mas. Baca ulang. Dari juga. Juga pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya jika masuk Ka'bah Rasulullah SAW mengerjakan sholat di sana dan membuat jarak antara dirinya dengan tembok kira-kira 3 hasta. Beliau Ibnu Umar menunjuk ke tempat yang Bilal beritahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat di sana. Jika ada seseorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia melarang dan menahannya. Kalau kita punya sutro, kemudian ada orang yang mau melintasi kita dengan sutro, maka hendaklah kita halangi dia. Tapi kalau dia melintasinya di depan sutro, maka jangan dihalangi. Catatan, tidak ada di sini. Kecuali di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di musim yang penuh manusia. Tidak ada catatan. Saya pernah mendengar hadis, saya pernah mendengar faedah ini dari Syekh Abdurrahman Al-Ajlan, pengajar Masjidil Haram. Kira-kira saya dengar ini waktu saya ikut kajian di Masjidil Haram tahun 2010. Ada orang bertanya dan saya dengarkan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah tentang menahan orang yang mau melintas tapi di dalam Masjidil Haram. Maka kata beliau, adapun apabila di musim yang penuh manusia seperti umroh akhir Ramadan atau di musim haji yang kamu lihat penuh dengan manusia, maka jangan kamu halangi orang itu untuk melintas. Dikarenakan apabila engkau menghalangi orang untuk melintas,
maka kamu akan menghalangi dirinya, yang dirinya nanti akan menghalangi orang di belakangnya, menghalangi orang di belakangnya, sehingga akhirnya kemudian timbul mudarat baru. Apa mudaratnya? Yang di belakang desak depan, maju. Yang disuruh maju bilang maju. Yang di depannya lagi maju. Sementara dia sendiri tidak bisa maju karena dihalang oleh orang yang sedang salat. Akhirnya ini bisa jadi dipukul oleh belakangnya, dipukul lagi oleh yang belakangnya, didorong lagi oleh yang belakangnya. Lalu berkelahilah manusia. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Jika orang itu tetap bersikeras, maka dia dibolehkan mendorongnya sekuat tenaga. Ya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jangan juga sekuat tenaga. Ya, cukup begini saja, tas gitu. Ya, dan dilihat-lihat juga kalau kai-kai antum kayak gini bisa mati di tempat. Nah, begitu juga anak kecil, ada kadang anak kecil mau lewat, tangan kita tidak sampai, terus kaki kita yang menghalang. Ya, apa namanya kalau di bola ini? Di sliding, di tackle. Ya. Jatuh anaknya, nangis lagi anaknya. Nah, yang dimaksud ini ya sekira-kiranya lah orang muda. Kemudian didorong dengan keras itu juga bukan dengan sekuat tenaga didorong, ya, tapi cuma didepak dengan pada dadanya. Jangan baru pertama orang lewat sudah depak dengan keras, seolah-olah kesempatan. Mumpung ada yang bisa dipukul. Nah, lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa katanya? Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat dengan menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada salah seorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia mendorongnya, dan jika orang itu bersikeras, hendaklah dia menyerangnya, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Juga diserang. Itu terjemahannya dicoret. Diserang kayak apa? Diserang. Didepak. Atau diperangi. Saya pernah mendengar, saya nonton video sifat sholat Nabi, penerjemahnya menerjemahkan dan hendaklah dia membunuhnya. Gimana lagi tuh ada orang lagi sholat membunuh orang? Ini lebih parah lagi nih terjemahannya. Bukan dibunuh, bukan juga diperangi, apa? Bukan di mana tadi? Di situ diserang, bukan? Ditolak, didepak dadanya. Karena orang ini ditunggangi syaitan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, yang artinya karena sesungguhnya bersamanya al-qarin atau syaitan. Kata Nabi SAW, didepak dengan keras apabila dia masih menolak, dikarenakan fa inna ma'ahu al-qarin, karena bersamanya ada jin, ya, yang menggerakkan dia. Lanjut. Tidak diperbolehkan berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Kalau kita sedang ingin melintas di dalam masjid, lalu kita lihat ada orang sedang sholat dan menghadap satu orang, maka di sini disebutkan la yajuzul murur baina yaday musalli. Tidak boleh melintasi orang yang sedang sholat, demikian. Nah, saya pernah tergelitik dan saya bertanya di kajian Syekh Shalih bin Fauzan, bila saya tidak salah. Pokoknya satu dari 3 masyayikh yang saya biasa ikuti kajiannya di Riyadh dulu. Syekh, kalau seandainya orangnya tidak punya sutra, apakah boleh saya mengatakan, lintasi aja, siapa suruh tidak punya sutra? Yang salah kamu. Ya, saya sudah ingat. Itu di kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau mengatakan, kamu yang salah. Ya, yang berkata, lintasi aja, nggak apa-apa. Siapa suruh dia tidak punya sutra? Maka kata beliau, kamu yang salah.
Yang benar adalah meskipun dia tidak memakai sutra, kamu tetap jangan lintasi di area sholatnya. Karena bisa jadi sutra itu hukumnya bagi dia sunnah, bukan wajib. Bagi dia hukumnya sutra ternyata cuma sunnah. Dan kita hormati pendapatnya. Yang kedua, bukan dilintasi, tapi carikan sutra. Ya, seperti di sini tadi saya bilang ada kursi lipat. Kursi itu kita taruh di depannya. Bukan kita lintasi begitu saja dengan berkata, siapa suruh tidak punya sutra. Yang benar adalah hormati. Kalau perlu carikan sutra. Bisa dipahami? Nah. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Juhaim radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli madza 'alaihi, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday." Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui balasan atau hukuman yang akan diterimanya, maka berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan yang sedang sholat. Kalau seseorang yang mau melintasi orang yang sedang sholat tahu hukuman bagi orang yang melintasi orang yang sedang sholat, maka mendingan lebih baik baginya untuk menunggu selama 40 daripada dia melintasi orang yang sedang sholat. 40 apa? Nah, coba dibaca. Salah seorang perawi hadis ini, Abu An-Nadhr, mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, bulan, atau tahun. Saya tidak tahu apakah nunggu 40 hari, 40 bulan, apakah 40 tahun. Tidak usah pakai hari, pakai menit aja. Berdiri di situ 40 menit membantu menunggu dia sholat, itu tetap lebih baik buatnya. 40 detik itu aja cukup lama bagi orang yang memang sudah terburu-buru mau melintas. Maka dia tidak boleh melintasi orang yang sedang sholat, dikarenakan ada ancaman bagi orang yang melintasi orang yang sedang sholat. Terus kalau yang salah orang ini bagaimana? Seperti tadi, berdirinya di depan pintu. Bukan kita yang salah, dia yang salah, sholatnya di dekat pintu. Maka kita suruh dia mundur, atau suruh dia maju, atau berikan dia sutroh, lalu kemudian kita bikin area di mana kita bisa melewati dirinya. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Selanjutnya, wasutratul imam sutratun liman khalfah. Pembatas bagi imam sekaligus menjadi pembatas bagi orang yang berada di belakang makmum. Pembatasnya itu dicoret, diganti sutra aja. Jadi istilah syar'inya nempel. Ya. Karena kita kan kalau bicara agama, kita pakai istilah sutra kan, dan pakai istilah pembatas. Ya. Supaya ketika kita bicara dengan orang lain yang belum belajar pun, kita bilang ini sutra namanya. Dia mungkin akan bertanya, sutra itu apa? Kita jelaskan, oh sutra itu pembatas antara kita dengan sutra itu tidak boleh dilintasi, bentuknya itu begini, jaraknya itu begini, begitu. Coba diulang. Sutroh bagi imam sekaligus menjadi sutroh bagi orang yang berada di belakang makmum. Yang di belakang makmum, yang di belakang makmum. Nah, yang di belakang makmum siapa? Imam. Mungkin maksudnya yang di belakangnya, dalam kurung makmum. Coba diganti tulisannya. Sutrohnya imam adalah sutroh bagi orang yang di belakangnya. Nya siapa?
Imam. Siapa yang di belakangnya imam? Makmum. Terus Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang di dalamnya disebutkan bahwasanya dia pernah datang dengan menaiki seekor keledai betina yang pada saat itu dia sudah mendekati usia balik. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami orang-orang yang mengerjakan sholat di Mina tanpa dinding pembatas di depannya, dan Ibnu Abbas yang berada di atas keledainya berlalu di depan beberapa saf atau baris. Di sana dia turun dari keledainya dan masuk ke dalam saf di belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak seorang pun yang menegurnya. Kata Ibnu Abbas, waktu saya dulu belum balik, tapi hampir balik. Saya pernah menaiki keledai, kemudian keledai itu saya ikat. Bahkan waktu mau masuk shaf, keledai itu melintas lagi di depannya orang-orang yang sedang sholat, dan saya naiki itu keledai. Kemudian kata Ibnu Abbas, walam yunkir dzalika alaihi ahad, dan tidak seorang pun yang mengingkari perbuatan saya itu. Maksudnya tidak ada seorang pun yang menghalangi dengan tangannya. Ya. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa makmum itu tidak boleh menghalangi orang yang sedang sholat. Ya, saya sempat tadi cerita mau melintas di rumah sakit, ada masjid, saya ikut sholat asar, mau melintasi seorang yang sudah tua, saya di palangnya, lalu saya lewat di bawah tangannya. Selesai dari sholat, saya lihat dia ternyata menunggu saya untuk memarahi. Begitu. Padahal yang benar adalah tidak boleh dipalang, karena sutrohnya makmum itu sutrohnya siapa? Sutrohnya imam yang di depan, dia tidak pakai sutro. Terus Aku pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa sutroh atau pembatas makmum itu sama dengan sutroh imam mereka. Oleh karena itu, orang yang berjalan di hadapan mereka tidak menjadi masalah bagi mereka jika imam mereka memiliki sutroh. Nah, saya ringkas apa yang kita sudah pelajari pada malam hari ini. Siapa yang mau sholat dengan sempurna, maka satu, wudu dengan sempurna. Kedua, hadap kiblat bila memang masih mampu menghadap kiblat. Ketiga, sediakan sutroh. Tadi untuk sutroh ini ada beberapa rincian. Yang pakai sutroh itu siapa? Imam, dan yang sholat sendiri. Untuk makmum, dia tidak punya sutroh, karena sutrohnya diwakili oleh sutroh siapa? Imam. Berapa jarak antara kita dengan sutroh? Jaraknya adalah yang sekiranya kalau kita sujud, jidatnya tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat. Perutnya dengan pahanya masih bisa ada jarak yang normal. Dan biasanya bisa diukur dengan berapa hasta? 3 hasta. Tapi tidak usah tangannya diletakkan di atas karpet untuk mengukur 3 hasta itu. Nah, disunnahkan bagi kita untuk kita dengan sutroh mendekat. Jadi jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dempet. Kemudian apabila kita sudah punya sutroh, kemudian orang mau melintas, maka dihalangi. Sebaliknya, apabila kita lihat ada orang yang sedang sholat dan dia pakai sutroh, maka kita jangan lintasi dia sholat. Karena menunggu selama 40 waktu itu lebih utama, lebih baik daripada melintasi orang sholat dikarenakan dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir yang tidak ada di sini, mungkin teman-teman bisa catat dulu. Sutroh itu yang lebih utama adalah punya dimensi tinggi. Yang lebih utama, sutroh itu punya dimensi tinggi. Berarti sekedar membuat garis sebagai sutroh itu belum dikatakan sutroh yang utama. Berapa dimensi tingginya? Sebagian ulama berpendapat paling minim seperti pelana kuda. Dan pelana kuda itu rata-rata tingginya 30 sampai 40 cm. Maka kalau kita punya sutroh, sebaiknya yang ada tingginya. Dinding, tiang,
punggungnya manusia, tas yang ditegakkan, dan seterusnya. Yang punya dimensi itu lebih utama daripada sekedar garis. Tapi apabila kita lihat ada orang kok sebenarnya tidak pakai sutro, maka bisa jadi dia berpendapat bahwa sutro itu hukumnya sunnah. Bila pun tidak dipakai atau tidak menyediakan sutro, maka sholat dianggap tetap sah. Allah, ini ada pembicaraan tersendiri. Saya pribadi ada kalanya sholat tanpa sutro, dan saya punya tujuan khusus, yaitu untuk memberitahukan kepada yang lain agar tidak berkeras-keras dari sisi sutro. Seperti menganggap orang yang tidak pakai sutro itu hukumnya sholat batal. Begitu. Tentang sutrohnya manusia, apabila manusia itu pergi bagaimana? Kita sholat di soft kedua, sholat kita menggunakan punggungnya orang sebagai sutro. Ternyata dia pergi. Perlukah kita maju? Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.